Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini aku mau kasih kalian resep pembuatan nastar yang benar-benar glowing, enak, kemudian lembut banget dan lumer. Jadi resep ini adalah resep keluarga aku. Nanti aku akan kasih tahu kalian gimana cara membuat ini. Buat yang baru di channel aku bisa langsung subscribe, like, sama komentar ya. Kalian mau aku bikinin resep apa? Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan nastar glowing. Yang pertama, aku pakai mentega 175 gram. Boleh kalian campur butter 40 gramnya, kemudian 135-nya mentega, atau boleh full mentega. Kemudian ini ada 1 butir truding telur. Kemudian susu bubuk, aku pakai 1 saset denkau. Kemudian selai nanas. Nanti untuk cara pembuatan selai nanasnya ada juga ya di channel aku. Ini sudah dibulat-bulatkan. Kemudian ini aku pakai tepung sebanyak 250 gram atau 25 sendok makan. Kemudian juga ini aku menggunakan vanili di 1 sendok teh untuk pengharum, serta gula halus. Aku pakai 3 sendok makan. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama kita siapkan wadah ya teman-teman. Pertama kita masukkan seluruh mentega ke dalam wadah. Mentega aku pakai yang Blue Band. Kalian boleh pakai merek apapun ya. Dan kalau kalian mau campur dengan butter juga boleh. Sesuai takaran yang aku informasiin aja. Karena beberapa orang ada yang mau pakai butter. Kemudian ini kita campurkan dengan gula halus. Tapi sebelumnya kita saring dulu ya. Karena biasanya gula halus itu bergerindil. Nah, guna kita menyaring ini supaya gulanya tidak bergerindil, ketika nanti kita aduk bersama menteganya itu bisa lebih bagus lagi. Gitu. Ini kita saring dulu sampai dengan gula halusnya habis. Setelah itu, kalau sudah habis seperti ini, kita bisa langsung diaduk. Nah, pastikan gula halusnya sudah menyatu dengan menteganya ya. Jangan sampai tersisa. Jadi kalau misalkan memang di pinggir-pinggir situ suka masih ada putih-putih, itu harus kalian bisa pakai bantuan spatula. Nanti pinggir-pinggirannya biar merata dengan si mentega ini. Kemudian kita pakai vanili setengah sendok makan atau 1 sendok teh yang kecil ya. Ini kita campurkan nanti ke mentega ini, kita aduk-aduk supaya rata vanili ini biar aromanya lebih enak ya. Kemudian kita masukkan kuning telur. Nah, kuning telur ini kita aduk-aduk benar-benar sampai rata semuanya. Setelah kuning telur ini rata dengan mentega juga gula halusnya, kemudian nanti kita akan masukkan tepung terigu serta susu ya. Nah, ini tepung terigunya. Jadi setelah menteganya ini halus dan rata, kita masukkan tepung terigu dengan disaring ya, sama dengan gula halus. Ini gunanya supaya tepungnya tidak bergerindil dan memang menghasilkan tepung yang benar-benar bagus di bawahnya. Jadi ketika diaduk itu nggak ada butiran-butiran dari tepung itu sendiri. Ini aku pakai 250 gram untuk tepungnya, atau kalian kalau mau pakai takaran sendok itu bisa di 25 sendok makan ya. Nah, masukinnya itu sedikit-sedikit. Biar apa? Biar kita tahu nih adonannya udah kalis atau belum. Terus kurangnya apa. Nah, ini kita aduk dulu sampai rata.
semuanya kita aduk sampai tepungnya tercampur. Kemudian, nah ini aku selang-seling pakai susu bubuk. Susu bubuknya aku pakai Denkau ya. Atau kalau kalian misalkan memang mau pakai susu bubuk merek lain, biasanya kan ada tuh yang dijual susu bubuk kue. Kalian juga bisa pakai itu. Untuk takaran sendoknya di 3 sendok makan aja udah cukup. Susu bubuk juga disaring supaya tidak bergerindil ya teman-teman. Nah, untuk sisa tepung juga kita saring lagi biar semuanya bisa nanti kita campur merata untuk tepung dan juga susunya. Nah, setelah semua selesai disaring, ini diaduk lagi, diratain ya semuanya supaya tercampur sama menteganya. Nah, nanti kalau udah menggumpal kayak gini nih, kalian bisa dicopotin dulu ya itu. Bisa pakai bantuan spatula atau sendok kayak aku kayak gini. Supaya nanti pas diaduk lagi semua tepungnya itu rata terkena mentega. Nah, kalau menggunakan spatula ini lebih enak karena ya nggak akan nempel gitu loh. Nah, setelah semuanya kita aduk terus nanti jadi kalis seperti ini. Nah, kita bisa cuci tangan untuk proses bulat-bulatkan. Kalau kalian mau pakai sarung tangan juga nggak masalah kok. Tapi aku ngerasa lebih enak tanpa sarung tangan sih. Sebelumnya ini aku oleskan ya untuk wadahnya yang tempat nastar ini dengan mentega. Bulat-bulatkan adonan, kemudian dipipihkan, masukkan nastarnya dan kita putar-putar gitu supaya membentuk lingkaran yang benar-benar pas. Ada beberapa orang yang juga ini ditimbang, tapi kalau aku karena memang nggak perlu ditimbang, aku rasa aku pakai feeling aja ya. Yang penting besar dan besarnya itu sama supaya lebih cantik nanti pas lagi ditaruh di toples. Lakukan ini terus sampai dengan selesai. Nah, untuk resep selai nanasnya sendiri nanti akan aku masukkan di channel YouTube aku juga. Gimana cara ngebuat selai nanas untuk selai nastar gitu. Nah, ini nih kalau udah dibulat-bulatin semua, cantik kan? Padahal aku nggak pakai timbangan. Yang penting kalian kira-kira aja karena bulatan nastarnya pasti kan udah sesuai. Sebelumnya kita bulat-bulatkan terlebih dahulu supaya mempermudah proses pembulatan atau pembentukan ketika adonan dicampurkan dengan selainya tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita bulat-bulatkan seperti ini, kita harus siapkan bahan-bahan yang digunakan untuk olesan atas. Di sini aku menggunakan kuning telur, susu kental manis, juga pewarna. Nah, pewarna khusus makanan ya, teman-teman. Jadi, susu kental manis ini yang bikin nastarnya jadi glowing. Nah, untuk satu kuning telur gini, aku menggunakan 1 sendok full susu kental manisnya. Kemudian aku aduk-aduk bersama kuning telurnya. Kalau sudah tercampur rata, nanti aku akan teteskan untuk pewarna makanan sedikit aja. Ini aku pakai yang orange, tapi aku pakai benar-benar titik banget, sedikit banget. Nah, ini setelah dicampurkan, warna jadi terlihat lebih cantik. Kalau kalian nggak mau pakai pewarna juga bisa pakai telur omega. Setelah itu kita oleskan
ke seluruh nastarnya dengan rata ya. Jadi diolesinnya itu dari atas sampai yang ke bagian bawahnya supaya glowingnya menyeluruh, nggak cuma di bagian atasnya doang ya. Sebelum dimasukkan ke oven, ovennya aku panasin dulu tadi di 150 derajat api atas bawah selama 10 menit. Nah, kalau sekarang setelah panas aku masukin nastarnya selama 20 menit api atas bawah di 150 derajat untuk apinya. Setelah kuenya setengah matang kayak gini, kita keluarin. Kemudian kita proses, nanti dioleskan kembali untuk kuning telurnya di bagian atas nastarnya supaya nastarnya bisa terlihat lebih cantik dan glowing. Satu persatu ya, jadi bagian atas sampai dengan di bawahnya itu harus rata kuningnya supaya hasilnya nanti cantik. Nah, ini setelah dioleskan keseluruhannya, warnanya jadi kuning glowing cantik gitu kan. Setelah semuanya dioleskan, siap kita panggang lagi deh. Nah, kemudian kita bisa oven lagi selama 25 menit api 150 derajat Celcius, api atas bawah. Setelah 25 menit, ini kita buka lagi dan nastarnya udah jadi. Nih, cantik banget kan? Dan nastarnya udah jadi deh. Lihat deh, warnanya kuning dan oke banget glowingnya. Rasanya tuh lembut dan lumer di mulut, sumpah enak banget. Kalian bisa coba langsung di rumah, bikin nastar anti gagal dan rasanya enak banget. Untuk menu selanjutnya, kalau misalkan memang ada yang mau kalian request untuk aku buatin resep, bisa komen ya teman-teman. Selamat mencoba, terima kasih semuanya.